Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang karakteristik peserta didik. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kita terlebih dahulu. Yang pertama, saya Nila Sari. Kemudian ada rekan saya. Saya Gigi Kusmawati. Oke, lanjut saja ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu pengertian karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Oke, di sini dari pengertian tersebut kita bisa simpulkan bahwa karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Setiap peserta didik atau setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, tergantung dari lingkungan atau pembawaannya. Contoh di sini, misalkan di dalam satu keluarga, jika kakak atau seorang ayahnya profesi sebagai guru, maka siswa tersebut akan mempunyai motivasi atau terpacu untuk menjadi seorang guru. Kemudian selanjutnya pengertian kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan ini menggambarkan kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Maksud dari di sini bahwa setiap peserta didik mempunyai kemampuan awal yang berbeda-beda, tergantung dari dirinya sendiri. Contohnya, jika kita ingin melihat kemampuan awal peserta didik, kita bisa memberi pertanyaan sebelum memulai pembelajaran, pertanyaan yang sesuai dengan materinya. Contohnya, jika ada materi bangun persegi 4 atau balok, kita bisa tanya jawab dengan siswa, siapa yang sudah pernah melihat bentuk balok. Nah, pasti setiap siswa akan menjawab dengan yang berbeda-beda. Itulah kemampuan awal yang dimilikinya. Kemudian, materi selanjutnya mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Terdapat 4 cara mengetahui atau mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Cara yang pertama yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang paling efektif dalam mengetahui atau mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Contohnya yang tadi saya jelaskan, jika metode tanya jawab, kita seorang guru akan bertanya jawab langsung dengan siswanya. Jadi kita langsung mengetahui kemampuan awal dari siswa tersebut. Kemudian langkah atau cara yang kedua yaitu memberikan tes tertulis. Maksud memberikan tes tertulis ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita memberikan tes tulis terlebih dahulu kepada siswa. Nah, kelemahan dari tes tulis tersebut, kita harus lebih banyak meluangkan waktu untuk memeriksa hasil tes tersebut. Kemudian cara yang ketiga, metode mapping atau peta konsep. Di sini bisa menggunakan peta konsep, contohnya misalkan materinya mencair, jadi perubahan benda dari padat menjadi cair. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya kan kita bisa lihat dari es krim, dia dari padat kemudian akan meleleh atau mencair. Kemudian cara yang keempat, mengajak siswa untuk menceritakan pengalamannya berkaitan dengan materi. Jadi di sini kita bisa contohkan pada umumnya, misalkan siapa yang sudah pernah melihat gotong royong atau siapa yang sudah pernah ikut gotong royong. Pasti salah satu siswa atau beberapa siswa akan mengangkat tangan. Kemudian kita bisa berikan, coba jelaskan kepada teman-teman kalian bagaimana gotong royong dan situasinya. Nah, itu sebagai sharing atau langkah keempat untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik.
Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Agi Gusti, dipersilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan materinya, yaitu ada karakteristik peserta didik. Jadi karakteristik peserta didik di sini terbagi menjadi 12. Yang satu itu ada etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi, yang kesembilan perkembangan moral, yang kesepuluh perkembangan sosial, yang ke-11 perkembangan moral dan spiritual, yang ke-12 perkembangan motorik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari karakteristik peserta didik. Yang pertama itu etnik. Keberagaman etnik yang ada pada diri peserta didik di sekolah tertentu akan berimplikasi terhadap proses pembelajaran yang harus disesuaikan dengan etnis atau suku masing-masing. Pendidik harus memperhatikan perbedaan ini guna mewujudkan pembelajaran yang efektif. Dalam kelas yang beragam, etnik akan menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik dalam memberikan perlakuan yang objektif. Jadi maksud dari etnik ini adalah seorang pendidik itu harus tahu latar belakang peserta didiknya. Jadi setiap peserta didik itu pasti mempunyai suku atau latar belakang yang berbeda-beda, kayak misalkan dari etnik Jawa, Padang, Sunda, Madura, dan lain sebagainya, pasti banyak. Nah, dari situ seorang pendidik itu harus mengetahui satu persatu dari peserta didiknya agar bisa membangun interaksi yang baik di dalam kelasnya. Yang kedua itu kultural. Kultural atau budaya yang beragam dari berbagai daerah. Jadi berbagai daerah akan berimplikasi terhadap proses pembelajaran yang tepat, yakni dengan pendidikan multikultural. Nah, di sini ada pendidikan multikultural menurut Hoyrul 2016 nomor 187 memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tujuannya itu membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia budaya atau berperadaban. Jadi maksudnya itu di sini agar membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia beradab. Jadi setiap peserta didik itu agar memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua itu materi dalam kelas mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis suku bangsa. Jadi di sini setiap peserta didik atau setiap seseorang itu bisa saling menghargai antar etnis atau suku-suku nilai bangsa. Yang ketiga itu metode belajar demokratis, menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis, multikulturalisme. Jadi setiap peserta didik dan setiap orang itu pastinya memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki kemampuan atau pendapat yang berbeda. Jadi kita itu harus bisa menghargai pendapat orang lain dan bisa menghargai juga dari suku lain, maksudnya menghargai etnis, keberagaman budaya. Yang keempat itu evaluasi ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku peserta didik yang meliputi aspek persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Jadi di sini dilihat dari kepribadiannya untuk menilai. Yang ketiga itu status sosial. Status sosial itu membentuk struktur sosial masyarakat ke dalam bentuk stratifikasi dan diferensiasi sosial. Sangat erat kaitannya dengan status sosial berdasarkan jenis pekerjaan, kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan tradisi yang berbeda-beda. Jadi di sini maksud dari status sosial ini, seorang pendidik itu harus bersikap adil dan diskriminatif. Diskriminatif itu tidak boleh membeda-bedakan antara si anak A atau si B gitu, karena peserta didik dari latar belakang sosial apapun
seorang pendidik itu harus bisa menerima dengan adil, dan dalam memberi tugas penilaian itu harus adil, tidak boleh dibeda-bedakan. Misalkan si A itu dari latar belakang Sunda atau si B itu dari latar belakang Padang. Nah, itu seorang pendidik itu tidak boleh membeda-bedakan antara peserta didiknya. Selanjutnya itu yang keempat ada minat. Minat dapat diartikan sebagai rasa kesukaan, rasa ketertarikan terhadap sesuatu atau suatu kegiatan. Jadi minat itu yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang sangat menentukan keberhasilan pembelajar. Jadi pendidik itu harus bisa menempatkan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat peserta didiknya. Misalkan kayak si anak A itu mempunyai minat di mata pembelajaran IPA. Nah, dia bisa mengikuti kelas IPA atau bisa ikut ke jurusan IPA gitu, sesuai dengan minat yang diinginkan. Jadi kalau minat itu bisa dilakukan, pasti akan menghasilkan keberhasilan. Kalau misalkan dia nggak minat sama yang dia jalani gitu, pasti itu akan rendah juga dalam menghasilkan keberhasilan. Yang kelima itu ada perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Tahap-tahap perkembangan intelektual peserta didik menurut Piaget dalam Mas Gensi 2012 nomor 83 secara lengkap dapat disajikan sebagai berikut. Jadi di sini ada tabel. Nah, di sini tuh dari umur bayi sampai 2 tahun itu disebut dengan tahap sensori motorik. Jadi tahap sensori motorik itu tahap sensori motorik itu mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman melihat. Jadi anak bayi sampai anak usia 2 tahun itu hanya bisa melakukan pengalamannya itu dari penglihatan, melihat, mendengar, dan tindakan orang lain gitu. Selanjutnya itu umur 2 tahun sampai 7 tahun itu disebut dengan tahap preoperasional. Nah, tahap preoperasional ini disebut juga anak itu tidak bisa menggunakan logika atau mengubah atau menggabungkan atau memisahkan ide pikirannya. Nah, tahap preoperasional ini anak itu belum bisa gitu menggabungkan logika, ide pikirannya gitu terhadap apa yang dipikirkan gitu ya. Terus selanjutnya itu ada usia 7 tahun sampai 11 tahun disebut dengan tahap operasional konkret. Nah, anak usia 7 sampai 11 tahun ini sudah dinamakan cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran yang logis atau pemikiran untuk ide-ide pembelajaran, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Fisik itu kayak dengan gerakan yang ada di tubuhnya. Selanjutnya yang keempat itu ada usia 11 tahun sampai 15 tahun disebut dengan tahap operasional formal. Jadi tahap ini itu yang dialami anak dalam usia 11 tahun ke atas itu disebut juga dengan masa pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Selanjutnya itu yang keenam, kemampuan atau pengetahuan awal. Kemampuan awal atau entry behavior menurut Ali 1984 nomor 54 merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh para peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Nah, jadi maksud dari kemampuan atau pengetahuan awal di sini, jadi sebelum memulai pembelajaran itu, misalkan misalkan seorang anak ini akan mempelajari mengenai pembelajaran analisis vektor, maka sebelum mempelajari atau menguasai terlebih dahulu analisis vektor itu, kita wajib mempelajari pembelajaran konsep kalkulus gitu. Jadi seorang pendidik harus mengetahui kemampuan setiap siswa masing-masing, karena
setiap siswa itu memiliki kemampuan daya pikir yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan dengan peserta didik yang lainnya. Selanjutnya itu gaya belajar. Gaya belajar menurut Mas Ganti 2012 nomor 49 didefinisikan sebagai cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Di sini juga ada menurut De Porter dan Hemati dalam Mas Ganti 2012 nomor 49, gaya belajar adalah kombinasi dari cara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Jadi dari dua orang pendapat itu bisa kita simpulkan bahwa gaya belajar adalah cara cenderung yang dipilih atau digunakan oleh setiap peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi, pesan dari pemberi informasi. Selanjutnya itu motivasi. Di sini motivasi menurut World Policy dalam Suciati 1994 nomor 41, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan present tense pada tingkah laku tersebut. Jadi motivasi di sini itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri. Peserta didik itu kadang dalam belajar itu tingkatannya bisa tinggi dan bisa rendah, bisa juga sedang. Jika tinggi, maka peserta didik itu akan menghasilkan keberhasilan. Jika rendah, dia itu tidak akan berhasil dalam pembelajaran gitu. Jadi seorang pendidik juga wajib memberi motivasi terhadap siswanya, terhadap peserta didik agar selalu bisa terus belajar, mengasah otaknya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan membahas nomor 9, yaitu perkembangan emosi. Menurut Kartono dalam Sugihartono tahun 2013 nomor 20, mendefinisikan emosi sebagai tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh, misalnya otot menegang dan jantung berdebar. Oke, di dalam perkembangan emosi di sini terdapat dua sifat. Yang pertama sifat emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif yaitu seorang siswa bisa merasakan senang, gembira, dan semangat dalam belajar. Kemudian emosi yang bersifat negatif, seorang siswa akan merasakan sedih, takut, dan sejenisnya. Suasana emosi siswa tersebut membawa dampak dalam cara bekerja struktur otak siswa dan akan berpengaruh juga pada proses dan output belajarnya atau hasil belajarnya. Kemudian nomor 10, adanya perkembangan sosial. Menurut Harlock, tahun 1998 nomor 250 adalah kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana anak tersebut memahami keadaan lingkungan dan mempengaruhinya dalam berperilaku baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Nah, di sini perkembangan sosial, seorang pendidik atau seorang guru bisa memberikan perkembangan sosial kepada siswa. Caranya dengan memberikan kerja kelompok kepada siswa tersebut. Jadi misalkan di dalam kelas terdapat 10 orang, bisa seorang guru itu membagi kerja kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, dari kelompok tersebut pasti siswa akan mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungannya dan akan memahami keadaannya. Contoh, di dalam kelompok 1 terdapat 5 orang yang berbeda-beda. Maka salah satu siswa pasti akan berinteraksi dengan lingkungannya maupun siswa yang lainnya. Seperti itu. Kemudian lanjut nomor 11, yaitu perkembangan moral dan spiritual. Moralitas dalam diri peserta didik dapat tingkat yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya. Menurut Kohlberg dalam Suyanto tahun 2006 nomor 135, Sunardi dan Imam Sujadi tahun 2016 nomor 7-8,
perkembangan moral anak atau peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama pre-konvensional, yang kedua konvensional, yang ketiga post-konvensional. Oke, yang pertama, tahap pertama itu tahap yang paling rendah ya, yaitu pre-konvensional. Pre-konvensional ini umur 6-10 tahun, jadi masih termasuk ke dalam anak-anak. Di dalam pre-konvensional ini, seorang anak atau siswa hanya memikirkan sebab akibat. Contohnya, jika seorang siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR yang diberikan oleh guru, maka seorang siswa hanya memikirkan akibatnya. Akibatnya yaitu akan dihukum oleh guru tersebut. Nah, yang kedua, yang tahap konvensional. Konvensional ini umur 10-17 tahun. Yang tahap konvensional yaitu remaja termasuknya. Di dalam konvensional ini, seorang anak atau siswa dapat membandingkan pandangan dia dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, adanya post-konvensional. Post-konvensional ini umur 17-28 tahun, sudah termasuk dewasa. Nah, di dalam post-konvensional ini, seorang siswa atau anak tersebut sudah mempunyai prinsip. Contohnya, prinsip dia belajar dengan rajin supaya bisa mengerjakan soal ujian, kemudian nilai akhirnya atau nilai rapotnya itu bagus. Mungkin seperti itu. Kemudian nomor 12, perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Perkembangan motorik menurut Sandrox tahun 2011 nomor 242 dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama motorik kasar dan yang kedua motorik halus. Motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Nah, contoh dari motorik kasar yaitu merangkak, berjalan, melompat, berlari. Karena di dalam motorik kasar itu perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh. Jadi koordinasinya antar anggota tubuh, contohnya berjalan. Jika berjalan, maka seluruh anggota tubuh akan berjalan mengikuti gerak jalan tersebut. Sedangkan motorik halus yaitu gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Jadi perbedaannya dari motorik kasar dan halus ini dilihat dari koordinasinya. Jika motorik kasar yaitu koordinasinya antar anggota tubuh atau seluruh tubuh banyaknya, kalau motorik halus itu berkoordinasi hanya dengan mata dan tangan. Contohnya, motorik halus yaitu menggambar. Menggambar menggunakan tangan dan melihat dengan mata. Kemudian memotong. Memotong bisa menggunakan mata untuk melihatnya, terus tangan untuk memotongnya. Jadi sudah kelihatan bedanya dari motorik kasar dan motorik halus. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu peserta didik dalam suatu kelas atau sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang ada perlu dikelola secara baik. Namun, jika perbedaan tersebut tidak dikelola secara baik, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Karakteristik peserta didik banyak ragamnya, yaitu etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan moral dan spiritual. Dan yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.